Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salbia dari kelas 5 SIC 5, NIREM 2018-02-0052, Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tugas metode penelitian pada judul Sistem Pakar dalam mendiagnosa penyakit miopi atau rabun jauh dengan menggunakan metode certainty factor pada klinik mata berlian Medan. Pada bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Miopi adalah suatu kelainan refraksi di mana sinar cahaya paralel yang memasuki mata secara keseluruhan dibawa menuju fokus di depan retina. Miopia yang umumnya disebut sebagai rabun jauh atau terang dekat, bahasa latinnya short-sightedness, merupakan salah satu dari 5 besar penyakit kebutaan di seluruh dunia. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gejala penyakit miopi membuat terganggunya aktivitas si penderita penyakit miopi. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat memperoleh informasi secara pasti sehingga masyarakat dapat mencegah terjadinya penyakit miopi atau rabun jauh. Maka, diperlukan sebuah sistem dalam menyelesaikan masalah tentang penyakit miopi. Salah satu pemanfaat teknologi komputer yaitu dapat digunakan untuk sistem pakar. Sistem pakar atau artificial intelligence merupakan sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar dapat menyelesaikan masalah seperti yang bisa dilakukan oleh para ahli. Oleh karena itu, penerapan sistem pakar di dunia penyuluhan dengan penerapan metode certainty factor dapat mengukur tingkat kepastian dalam mendiagnosa gejala-gejala yang terjadi untuk mendapatkan sebuah informasi tentang miopi atau rabun jauh. Kedua, ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dapat dirumuskan yaitu 1. Bagaimana menganalisa masalah yang terkait mendiagnosa penyakit miopi atau rabun jauh pada klinik mata berlian Medan. Kedua, bagaimana menerapkan metode certainty factor dalam mendiagnosa penyakit miopi rabun jauh. Ketiga, bagaimana membangun sistem pakar yang dapat menyelesaikan masalah terkait mendiagnosa penyakit miopi atau rabun jauh. Keempat, bagaimana merancang sistem pakar yang mengadopsi metode certainty factor dalam menyelesaikan masalah terkait mendiagnosa penyakit miopi atau rabun jauh. Kelima, bagaimana menguji dan mengimplementasikan sistem yang telah dirancang sebelum digunakan oleh pihak klinik. Selanjutnya ketiga ada tujuan penelitian. Pertama itu untuk menganalisa permasalahan terkait mendiagnosa penyakit miopi rabun jauh pada klinik mata berlian Medan. Kedua, untuk menerapkan metode certainty factor dalam menyelesaikan masalah terkait mendiagnosa penyakit miopi atau rabun jauh. Ketiga, untuk membangun sistem pakar yang dapat menyelesaikan masalah terkait mendiagnosa penyakit miopi atau rabun jauh. Keempat, untuk merancang sistem pakar yang mengadopsi metode certainty factor dalam menyelesaikan masalah terkait mendiagnosa penyakit miopi atau rabun jauh. Kelima, untuk menguji kelayakan sistem sebelum diimplementasikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya, 4. Manfaat penelitian. Setiap kita membuat penelitian pasti selalu ada manfaatnya. Di sini manfaat penelitian merupakan dampak yang diperoleh ketika tujuan yang tercapai. Yang pertama itu ada dapat memberikan kemudahan pengguna dalam mendiagnosa penyakit miopi rabun jauh yang dapat diketahui berdasarkan gejala yang terjadi sehingga dapat dilakukan penanganannya. Kedua, dapat membantu pengguna dalam mendiagnosa penyakit miopi. Ketiga, dengan adanya aplikasi sistem pakar, maka kemampuan pakar dapat disimpan sampai kapanpun, sehingga kemampuan pakar tersebut dapat selalu digunakan. Yang kelima, ruang lingkup penelitian. Pada pembahasan ini terfokus pada 1.
membangun sistem pakar, konsultasi penyakit mata miopi atau rabun jauh di klinik mata berlian Medan. Kedua, menganalisa masalah terkait mendiagnosa penyakit miopi atau rabun jauh pada klinik mata berlian Medan. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya, lebih dan kurangnya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.